Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen bergengsi Tata Steel baru akan dimulai 2 hari lagi kawan, tepatnya tanggal 14 waktu setempat, waktu Belanda. Oleh karena itu coba kita akan sambil untuk mengulas partai-partai yang lain kawan. Terutama kita akan lanjutkan satu game dari event turnamen Title Tuesday kemarin lusa, di mana di sesi pertama kawan dimenangkan oleh Daniil Dubov, dan di sesi kedua kawan dimenangkan oleh Dmitry Andreikin, memimpin perolehan poin sendirian dengan 10 poin kawan. Hadiah di turnamen mingguan ini kawan totalnya sebesar 2.500 US dollar. Pemenangnya mendapatkan 1.000 dolar, untuk tempat kedua mendapatkan 750 dolar, dan tempat ketiga kalau tidak salah 350 dolar. Seterusnya akan diikuti 200 dolar dan 100 dolar kawan. Lumayan lah bermain catur dari rumah, bisa mendapatkan 1.000 dolar. Kalau dikurskan lumayan kawan, setiap minggu bisa berpenghasilan 15 juta rupiah kalau menang kawan. Oke, kemarin kita sudah lihat permainannya Chelsea dan Daniil Dubov kawan. Kita sekarang akan ulas permainannya Daniil Dubov lagi. Kemarin kita ulas permainan Daniil Dubov di sesi pertama saat menghadapi Hikaru Nakamura. Sekarang gantian permainan Daniil Dubov melawan Jan-Christophe Duda di sesi keduanya kawan. Posisi Daniil Dubov kurang bagus di sesi kedua, kurang lebih ada di posisi ke-41 kawan, banyak mengalami kekalahan, tapi kita nikmati saja saat melawan Jan-Christophe Duda ini. Permainannya cukup menarik kawan, hampir sama idenya seperti saat melawan Hikaru Nakamura, di mana Jan-Christophe Duda pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6, gajah G5, Trompovsky attack dari Jan-Christophe Duda. Tujuannya Trompovsky biasanya sederhana kawan, sikat kuda untuk merusak struktur pion hitam sayap raja bisa bertumpuk nanti di lajur F, itulah tujuan sederhananya. Oleh karena itu kebanyakan jalur utamanya adalah kuda langsung menghindar kawan ke peta E4. Di sini gajah mundur ke F4, pion C5, pion F3, menteri A5 skak, pion C3 blokade, barulah kuda kembali ke peta F6 kawan. Inilah beberapa langkah jalur utama di dalam tahap pembukaan Trompovsky attack untuk menghindari struktur pion hitam bertumpuk di lajur F kawan. Ada juga kawan dengan variasi pion E6 terlebih dahulu yang biasanya akan berlanjut pengembangan kuda F3 terlebih dahulu, pion C5, pion E3, gajah E7 untuk menggantikan posisi kuda jika terjadi pertukaran kawan, diambil balik oleh gajah nanti. Kuda B berkembang ke D2 dan di sini pion B6. Itulah kelanjutan yang bisa diambil oleh hitam kawan. Variasi untuk menghindari Trompovsky dengan kuda bergerak ke peta E4 ataupun dengan pion E6 agar kuda ini kalau disikat juga bisa diambil balik oleh menteri langsung tanpa merusak struktur pion bertumpuk di lajur F. Dubov memilih dengan pion D5, membiarkan struktur pionnya mengizinkan gajah langsung sikat kuda F6. Diambil balik menggunakan pion G, ambil balik menggunakan pion E, bisa kalian pilih. Tapi Dubov berencana untuk serang posisi raja nanti jika rokade pendek kawan dengan bentengnya jelas. Pion C4, tantangan ditolak, dibalas dengan pion C5. Pion C pukul pion D5, diambil balik oleh menteri. Mengeluarkan menteri sedini mungkin memang terlihat keluar dari prinsip dasar pembukaan kawan, tapi kalau dibiarkan pion putih tadi juga bisa merepotkan, nanti bisa disusul oleh kawannya pion E4. Kuda F3, pion C pukul pion D4 lanjut Dubov dan tidak langsung diambil balik dengan kuda ataupun menteri kawan, memilih mengembangkan kuda C3. Tidak akan berani ambil kuda karena menterinya dalam posisi terancam, menteri A5 geser Dubov. Barulah kuda ambil pion D4, balas Jan-Christophe Duda. Dubov melanjutkan pengembangan kuda C6 menantang pertukaran, ditolak kuda mundur ke B3. Menteri ke E5, tetap sentralisasi menteri kawan menghindari ancaman kuda tadi dan pion G3. Dan di sini terlihat kawan Daniil Dubov tidak lagi memanfaatkan lajur G-nya. Karena bangunan pionnya cukup solid kawan, diikuti via jento gajah G2 dan nanti kalau memutuskan rokade panjang pun juga cukup riskan karena putih sudah menyiapkan gajah terangnya ini kawan. Kalaupun bertahan di pusat juga cukup merepotkan. Jadi Dubov memilih pengembangan gajah G7-nya. Persiapan untuk rokade pendek, mengamankan raja, begitu juga dengan Jan-Christophe Duda. Benteng D8, menteri C1, gajah berkembang ke E6. Dan sekarang pion F4 cukup agresif dari Jan-Christophe Duda. Apakah juga mencoba menekan gajah nanti dengan pion F5 kawan?
Langkah yang lain bisa kalian pilih ya, secara prinsipal kawan, benteng bisa digeser ke lajur pusat untuk menetralisir, untuk menantang pertukaran. Menteri juga siap naik dan diikuti benteng satunya bergerak ke lajur C yang sudah terbuka penuh. Tapi perlu kalian perhatikan juga posisi gajah ini juga bisa mengganggu posisi menteri kalian nanti. Kalian juga harus perhitungkan itu. Mungkin disinilah kawan maksud dari Jan Christoph Duda untuk mencoba menetralisir kekuatan gajah terang dengan pion F4 terlebih dahulu, menteri C7 dan di sini kuda C5 untuk blokade diagonal gelap ini langsung kawan. Ataupun mungkin sedang incar gajah terang agar nanti terjadi keseimbang buah di atas papan kawan. Karena sekarang sepasang gajah ini cukup merepotkan dibanding posisi kuda karena permainan mulai sedikit terbuka kawan. Kalau kalian tadi melangkah kuda ke B5 ancam menteri, menteri ke B6 jelas kawan. Ancam kuda jelas memaksa menteri blokade di petak C5. Di sini bisa menggeser benteng AC8 ataupun gajah C4 pressure kuda ini. Kuda bisa ditarik mundur ke petak C3 dan tetap akan terjadi saling adu dua menteri ini kawan. Mungkin saling menahan diri, bisa melanjutkan pergerakan yang lain, mungkin pion F5 untuk membendung laju pion juga untuk membuka diagonal gelap ini kawan. Oke, terlalu panjang variasi yang ditunjukkan admin, nanti juga tidak nyaman bagi kawan-kawan yang lain. Dan di sini kuda ke C5 tadi pilihan Jan Christoph Duda dibalas dengan langkah gajah C4, coba pressure pion E2 dan memberikan jalan mungkin bagi pion-pionnya bertarung nanti di petak pusat kawan. Pion E5 terlebih dahulu pion B3, kuda ke A5 pilihan Daniel Dubov tidak mencoba menarik mundur gajahnya, mencoba menantang pertukaran kawan, ataupun juga pressure pion B3 ini jika tantangan ditolak pertukaran ini. Di sini pilihan terbaik dari Jan Christoph Duda mundur ke petak A5 kawan. Kalian juga bisa ambil pion ini di petak B7. Kalau setelah diambil balik oleh kuda, kalian bisa mendapatkan gajah yang di sini kawan. Dan kuda pun harus menghindar terlebih dahulu atau benteng ini digeser kawan untuk menghindari tekanan dari gajah ini. Tapi memilih dengan langkah kuda ke petak A4 dan Dubov di sini melakukan pengorbanan, gajah ambil pion B3. Kompensasi yang didapat oleh Dubov dengan diterimanya pengorbanan adalah dua pion dan pertukaran kuda nanti dengan benteng kawan. Posisi kuda dengan tempo garbu menteri serta benteng. Jawaban dari Jan Christoph Duda tidak menggeser menterinya terlebih dahulu, bermain dengan langkah kuda ke D5 tempo ancam menteri kawan. Di sini kawan, tantangan pertukaran menteri ini langsung diterima oleh Dubov. Seumpama bergeser kawan untuk menghindari ancaman kuda, di sini menteri juga akan bergeser ke B1 dan baiknya kuda ke D2 juga tetap memberikan ancaman garbuan kawan. Nanti bisa disusul dengan menteri ini bergerak ke petak D3 dan barulah kuda ambil benteng yang ada di petak F1. Jika tantangan pertukaran menteri ditolak oleh kedua pemain, tapi Dubov berharap pada dua pion bebasnya segera mengawali permainan endgame tanpa menteri kawan. Diambil balik oleh benteng A, kuda ambil benteng C1, diambil balik oleh benteng putih. Pion E6 usir kuda, kuda mundur ke C3. Langkah kesalahan dari Jan Christoph Duda. Bisa memanfaatkan kuda ini lompat ke petak E7 kawan. Diserang oleh Raja F8, kalian pick up dengan benteng C7. Dan di sini tidak akan mungkin nanti ditantang dengan pertukaran benteng. Seumpama ada benteng yang bergeser untuk ancam kuda, kalian ambil pion ini kawan. Jika benteng ambil kuda, ya kalian ladeni, nanti gajah juga bisa mendapatkan benteng yang ada di petak A8. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya atau pada posisi ini kawan. Setelah benteng ini naik, kalian tak perlu juga untuk meladeni ancam kuda. Kalian bisa bermain mungkin benteng juga memberikan ancaman bagi pion di baris kedua akan di backup oleh gajah kawan. Ataupun ambil pion yang ada di petak B7 terlebih dahulu. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan kuda mundur ke C3. Benteng A B8 menghindari diagonal pertahankan petak B7. Benteng B1 tekan petak B7 kawan. Tidak dicoba untuk backup didorong pion ini tapi bermain dengan pion F5. Discover pada kuda kawan. Dan juga mendapatkan penguasaan ruang, tidak memberikan kesempatan kuda ini manuver-manuver. Benteng ambil pion B7 diladeni oleh Daniel Dubov, disikat oleh gajah. Selanjutnya benteng D4 lanjut Daniel Dubov. Petak yang salah bagi bentengnya kawan. Petak yang kuat adalah benteng B8 ancam gajah di sini.
Gajah kalau bergerak ke peta A6 kawan, maka beberapa langkah berikutnya kawan, ada satu perwira putih yang bisa tewas. Ini jalur-jalur terbaik versi Stockfish, tapi nanti putih akan kehilangan satu perwira. Seumpama di sini tadi saat ada benteng B8, saya akan sedikit berikan salah satu variasi yang lain. Anggap saja mundur ke peta F3 kawan, maka benteng B3 ancam kuda. Kuda tidak banyak punya pilihan untuk melangkah kawan, memaksa dia akan mundur ke peta D1. Di sini benteng akan digeser, coba usir kuda ini kawan. Kuda pun juga tidak perlunya banyak peta untuk melangkah, anggap saja ke peta C5. Nanti bisa kalian sekak dengan gajah di peta D4 kawan, kuda juga tewas. Kalau kuda ini bergerak ke peta B2, benteng A1 mengepin posisi kuda dan siap sikat kuda yang ada di peta B2 kawan. Dua variasi tadi sudah jelas, salah satu perwira putih bisa tewas, tapi diawali dengan benteng B8, tapi memilih ke peta D4 kawan, dibalas dengan gajah 6, benteng D6, gajah mundur berkoneksi dengan pionnya di D3. Coba lihat parameter menunjukkan sekarang keuntungan hitam sudah tidak ada lagi, benteng C6, kuda mundur ke A2, sekarang mendorong pion kawan A5, raja mulai bergerak ke F2, gajah D4 skak, raja F3, sekarang pion H6. Pion H3, raja bergeser ke F8, pion G4 sekarang, dan dilanjut pertukaran kawan, dilanjut oleh Dubov raja bergerak lagi ke peta E7, pion E3. Sekarang permainan terlihat sangat level kawan, gajah F6, walaupun di sini Dubov mempunyai hanya 2 perwira tapi masih cukup level. Yang bikin merepotkan ini kawan, koneksi dua kuda ini kalau sudah terkoneksi ini juga cukup kuat, sulit untuk diotak-atik. Raja E2, benteng C7, raja bergeser ke D2, benteng B7 kawan. Di sini kuda manuver ke C1, reposisi untuk mencari posisi yang bagus. Gajah bergerak mempick up kuda di peta A4, gajah C2, benteng mundur lagi ke B8, kuda D3, benteng G8, dan di sini gajah ditarik mundur, pertahankan pion G4 dari ancaman benteng. Benteng kembali digeser ke lajur B, dibalas dengan langkah kuda A ke C5. Benteng A8 memberikan dukungan, dibiarkan raja E2, benteng B8, percuma juga kawan didorong, ada kuda di sini, ada gajah, jadi memilih raja bergeser, maksud saya benteng bergeser ke B8, gajah C2, benteng C8, raja F3. Lihat kawan, koneksi kuda ini sangat sulit untuk dibongkar oleh benteng sekalipun. Benteng B8. Di sini kawan, harusnya para pemain tahu dalam posisi remis bisa mengajukan tawaran remis, tapi rasanya Jan-Christoph Duda ini juga tidak mau kalah kawan, karena posisinya dia mempunyai 3 perwira dengan jumlah pion yang cukup seimbang walaupun masih kalah 1 pion kawan. Gajah A4 masih cukup seimbang walaupun sempat terlewatkan langkah-langkahnya tanpa penjelasan tadi kawan, dan barulah di sini Daniel Dubov kehilangan 1 pionnya tadi kawan setelah dia mendorong ke petak terang. Tapi masih cukup berimbang kawan, gajah D4 tidak bisa ambil dengan pion karena posisinya kena pin pion ini kawan. Kuda bergerak ke peta D3 untuk backup saudaranya, dan gajah pukul kuda C5 diambil balik oleh saudara, tetap memberikan pressure bagi pion. Raja ke D6, kuda ambil pion E4, benteng B3, gajah mundur ke E2. Sekarang terlihat kawan parameter sedikit naik posisinya, mungkin karena keunggulan kuda plus gajah ini kawan dengan jumlah pion yang sama. Kita lihat saja apakah masih bisa memanfaatkan dengan kontrol waktu yang hanya tersisa 2 detik 3 detik seperti ini. Cukup mengkhawatirkan juga deg-deg kawan di sini. Raja D5, raja putih F2, raja hitam D6, pion E4 untuk membatasi pergerakan raja kawan. Walaupun langkah ini tadi terlihat kurang akurat menurut Stockfish. Gajah mundur ke D1 untuk mencoba ancam benteng, perkuat posisi kuda juga bagus menurut Stockfish. Tapi pion E4 dibalas dengan pion E5. Ditolak pertukaran dengan pion F5, benteng A3 serang kuda. Di sini kuda bergerak ke B6, raja C5. Langkah blunder dari Daniel Dubov kawan. Langkah terbaik adalah pertahankan pion-pion ini kawan. Memang terlihat pasif dengan langkah raja bergerak ke peta E7. Karena ancamannya adalah ancaman garbuan kawan yang bisa terlihat. Dan kalian masih bisa backup nanti raja bergerak ke peta F6. Tapi Dubov tadi melangkah raja ke C5, kuda C4. Pion ini tewas di langkah berikutnya dengan posisi ancam benteng. Benteng mundur ke A7. Dan di sini kuda ambil pion E5. Lagi-lagi Daniel Dubov melakukan blunder kawan.
memposisikan raja serta betengnya kena garbuan oleh kuda C6 skak. Di posisi ini permainan berakhir. Dan jelas kawan, Danny Dubov kalah, bentengnya nanti tewas. Entah dia sudah kehabisan waktu, tidak melanjutkan langkahnya lagi atau menyerah, tidak ada keterangan di sini kawan. Tadi coba saya cek adakah video pertandingannya, saya tidak menemukan. Yang jelas memang pada posisi ini Danny Dubov sudah kalah posisi, kalah materi kawan. Itulah kawan permainan dari Danny Dubov yang kalah oleh Jan-Christophe Duda di sesi kedua turnamen Title Tours de Blitz Januari minggu kedua ini kawan. Sekali lagi, Danny Dubov hanya menang di sesi pertama kawan, dan di sesi kedua dimenangkan oleh Dmitry Andreikin. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.